Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan multiple feedback queues. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erin Limanda Aviana dari Prodi Sistem Informasi kelas SIA dengan NIM 2205121417. Nah, langsung saja ke topik pembahasan. Kita akan membahas 4, yaitu yang pertama ada algoritma, pengertian dan fungsi dari algoritma itu. Lalu yang kedua ada penjadwalan, yaitu definisi dan sasaran penjadwalan. Yang ketiga yaitu topik utama ada MFQ atau multiple feedback queues. Dan yang keempat ada contoh atau implementasi dari algoritma penjadwalan MFQ. Langsung saja, next. Kita bahas tentang algoritma dulu. Apa sih algoritma itu? Algoritma dalam matematika dan ilmu komputer adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma ini digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Next. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari algoritma itu? Nah, di sini ada beberapa fungsi dari algoritma. Yang pertama, algoritma membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. Fungsi selanjutnya, algoritma ini memudahkan dalam membuat suatu program untuk penyelesaian masalah tertentu. Lalu yang ketiga, algoritma dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu yang keempat, algoritma membuat sebuah program yang rumit dan besar menjadi sederhana dan mengatasi permasalahan yang ada secara urut. Next-nya, kita ke penjadwalan. Ada definisi dan tugas dari penjadwalan. Yang pertama, definisi dari penjadwalan adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Lalu tugas dari penjadwalan itu adalah untuk memutuskan kapan dan berapa lama proses tersebut berjalan. Selanjutnya kita akan ke tujuan penjadwalan. Nah, di sini ada beberapa tujuan penjadwalan. Di sini ada 5 ya. Yang pertama itu ada adil atau fairness, yaitu setiap proses mendapat pelayanan dari penguasa secara adil. Yang kedua ada efisiensi dalam penggunaan CPU atau pemroses, yaitu menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Lalu yang ketiga ada waktu tanggap atau response time dapat diminimumkan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari meminta dilayani hingga adanya respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada
turnaround time dapat diminimumkan, yaitu waktu yang diperlukan dari saat program atau proses mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada throughput atau terobosan dapat dimaksimalkan, yaitu jumlah atau banyaknya kerja yang dapat diselesaikan dalam satu satuan waktu. Next. Nah, algoritma penjadwalan ini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari algoritma penjadwalan ini dibagi jadi dua. Ada strategi non-preemptif dan strategi preemptif. Kita bahas yang strategi non-preemptif dulu. Nah, strategi non-preemptif ini adalah pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Strategi non-preemptif ini ada 4 ya. Yang pertama itu FIFO atau first in first out atau FCFS atau first come first serve. Yang kedua ada SGF atau juga disebut shortest job first. Yang ketiga ada HRN atau highest ratio next. Nah, kita lanjut ke yang strategi preemptif. Strategi preemptif ini adalah proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Di strategi preemptif ini ada 4 ya. Yang pertama itu MFQ atau multiple feedback queue. Yang kedua ada RR atau round robin. Yang ketiga ada SRF atau scheduler remaining first. Dan yang terakhir ada PS atau priority scheduler. Jadi yang topik pembahasan yang saya bahas di sini yaitu MFQ masuk ke strategi preemptif ya. Oke, next. Nah, kita ke topik utama yaitu multiple feedback queues. Pengertiannya itu jadi multiple feedback queues itu merupakan algoritma penjadwalan modern dalam perkembangan sistem operasi. Jadi algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya adalah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses meminta CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dengan MK dapat terus sibuk. Jadi semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Kita lanjut. Nah, multiple feedback queues ini memiliki 5 parameter. Yang pertama yaitu jumlah antrian, yang kedua algoritma penjadwalan tiap antrian, yang ketiga waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, keempat yaitu waktu menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah,
Dan yang terakhir, kelima itu antrian mana yang akan dimasuki tiap proses yang baru membutuhkan. Selanjutnya kita ke sasaran penjadwalan. Jadi sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyaknya aktivitas sweeping. Ada dua cara, yaitu yang pertama, proses yang sangat banyak menggunakan pemroses atau karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama, diberi jatah waktu atau jumlah kuota. Jadi lebih banyak dalam satu waktu. Lalu yang kedua, penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Jadi kelas tertinggi berjalan selama satu kuanta, kelas berikutnya berjalan selama dua kuanta, lalu kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuanta, kelas berikutnya lagi itu berjalan 8 kuanta dan seterusnya. Next. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya. Di sini ada 3. Yang pertama, jalankan proses-proses yang berada pada kelas prioritas tertinggi. Lalu yang kedua, jika proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu diturunkan kelas prioritasnya. Dan yang terakhir, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Kita lanjut ya. Di sini ada contoh dari penerapan algoritma NFC. Jadi contohnya di sini terdapat 3 antrian. Di satu itu sama dengan 10 meter second, terus keduanya sama dengan 40 meter second, lalu FCFS Q3 sama dengan FCFS proses yang masuk ke antrian Q1. Jadi jika dalam 10 meter second tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Lalu jika dalam 40 meter second tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multiple feedback queues adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini ada contoh perhitungan dari NFC. Sini ada tabel proses P1 yaitu memiliki burst time 8, lalu priority 3 dan waktu kedatangannya adalah 0. Proses kedua yaitu P2, burst time-nya 4, priority-nya 1, dan waktu kedatangannya adalah 2. Selanjutnya terakhir proses P3, burst time-nya 7, priority 2, dan waktu kedatangan 4. Di bawah tabel tersebut ada gancatnya ya. Jadi di sini P1 waktu kedatangannya adalah 0. Nah, 8 ini adalah burst time dari P1. Selanjutnya P2 ini 12. 12 ini dari burst time P1 ditambah P2, jadi 12. Selanjutnya P3 19 dari burst time P1 ditambah P2 dan P3. Jadi 8 ditambah 4 ditambah 7. Jadi hasilnya adalah 19.
Selanjutnya kita menghitung waiting time-nya. Jadi P1 ini waiting time-nya 0 kan? Karena dia datang pertama. Selanjutnya untuk P2 waiting time-nya adalah 6. Karena first time dihitung dari first time P1 yaitu 8 dikurangi dari waktu kedatangan dari P2 yaitu 2. Jadi waiting time dari P2 adalah 6. Selanjutnya untuk P3 waiting time-nya adalah 8. Itu dari 12 yaitu 12 adalah first time dari P1 dan P2 8 ditambah 4 lalu dikurangi dengan waktu kedatangan dari P3 itu sendiri. Jadi 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita menghitung average. Nah, average ini adalah perjumlahan dari waiting time P1, P2, dan P3. Jadi 0 ditambah 6 ditambah 8 dibagi 3. Jadi dibagi 3 dari P1, P2, P3. Jadi hasilnya adalah 4,6. Jadi ini adalah contoh perhitungan dari MFG ya teman-teman. Lalu kita next ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh MFG dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video berikut ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dari contoh penerapan algoritma penjadwalan multiple feedback queues. Bisa dipahami ya. Lalu kita lanjut ke kesimpulan dari pembahasan kali ini. Jadi kesimpulannya algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas. Lalu running proses yaitu waktu layanan dibagi waktu jatah pengerjaan atau quantum time. Hingga hasil bagi digunakan untuk banyak perulangan quantum time dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya tapi kurang dari quantum time. Dan penerapan running process ini memudahkan penentuan waktu tunggu karena dapat menggunakan running process dalam mengetahui proses-proses yang mempengaruhi dalam diagram penjadwalan MFG. Nah, jadi itu dia pembahasan pada video kali ini tentang algoritma penjadwalan multiple feedback queues.
Terima kasih telah mendengarkan sampai di akhir video. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.